Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Semi Aglus Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dalam beragraria. Beberapa waktu yang lalu itu saya posting di status WA saya, pas lagi bongkar-bongkar pohon aglo ya, itu yang ingin saya potong, ada yang baru mau saya repoting gitu. Nah, ternyata banyak sekali itu pertanyaan begini, Om, akarnya kok bisa banyak, Om, akarnya kok bisa putih-putih. Nah, terus saya heran tuh, akar kan ya harus putih kalau yang sehat gitu kan, asumsi saya. Salah satu indikasi akar sehat itu kan putih ya. Terus kalau akar putih minimal tidak mudah busuk. Nah itu. Lalu saya berpikir juga, berarti di teman-teman itu akarnya seperti apa? Ini dalam benak saya berpikir seperti itu. Nah, padahal saya juga sudah sering memberikan tutorial di YouTube saya itu tentang cara penyiraman, terus treatment hariannya seperti apa, yang saya lakukan di kebun itu seperti apa sih gitu, itu sering saya sampaikan. Bahkan masalah waktu perendaman setelah tanam itu pun saya ulang terus. Nah, ternyata kok masih ada kerancuan pemahaman dalam sistem rendam. Nah, maka dari itu hari ini saya akan menyampaikan tips dan trik saya untuk membuat akar aglonema itu bisa cepat lebat, terus berwarna putih dan tidak mudah busuk. Nah, semoga nanti tidak di-skip. Nah, ini mohon ini tidak di-skip. Saya akan menyampaikannya secara pelan-pelan supaya penyampaian kalimatnya pun intonasinya juga akan saya pelankan, tidak terlalu cepat, supaya nanti lebih mudah dan lebih gampang untuk dipahami. Gitu ya. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau membuat akar aglonema kita putih itu mudah sekali. Yaitu dengan cara kita menyiram kocor setiap kita melakukan siraman. Kocor itu tidak hanya di satu titik, satu tempat, tetapi kita melingkar di semua permukaan media. Kita siram banyak gitu sampai air yang keluar itu banyak. Nah, sebenarnya fungsinya untuk apa sih Om? Kan gitu kan. Terus ada lagi yang menyampaikan bukannya nanti malah tambah busuk. Nah, terus ada lagi yang bilang aglonema itu bukan kangkung. Ya saya sih cuek aja. Dibilangin aglonema bukan kangkung karena saya merendam. Tapi inilah fakta yang saya kerjakan di kebun saya, dan ini adalah cara yang paling mudah buat pemula dalam menjaga kelembaban. Dah, kembali ke fungsinya untuk apa? Salah satu fungsi dalam kita menyiram kocor dan banyak itu adalah membuang residu, gitu teman-teman. Jadi membuang residu di mana? Membuang residu yang ada di dalam pot. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, kita kan juga harus memahami sebenarnya yang disampaikan Om Andi Semi Aglo residu itu apa sih? Nah, gini, secara makna residu itu adalah sesuatu yang tersisa dari sebuah proses gitu. Jadi kalau sesuatu yang tersisa dari sebuah proses
untuk tanaman, untuk aglonema, yaitu kan bisa proses penyiraman, bisa proses pemupukan, bisa proses pemberian pestisida, bisa proses pemberian fungisida. Berarti sesuatu yang tersisa dari proses tersebut. Intinya adalah residu itu ampas. Nah, ampas. Kalau ampas kan berarti sudah tidak banyak gunanya, bahkan bisa dikatakan tidak terlalu berguna, bisa nanti menjadikan sesuatu yang merugikan kalau menumpuk terlalu lama. Ampas atau limbah, ya kan? Terus di samping menghilangkan residu, teman-teman, air itu kan mengandung mineral. Sedangkan tanaman, makanan utamanya itu adalah air, yang pastinya mengandung mineral yang ada di dalam air tersebut. Nah, pada saat kita memberikan air dalam jumlah yang sangat cukup, terus dalam kondisi yang bersih, sehat, nah akar ini kan juga riang gembira. Jadi kita tidak makan air baru yang tercampur dengan ampas atau limbah gitu. Jadi airnya fresh. Itu dua dari manfaat siram kocor gitu. Yang ketiga, siram kocor yang banyak itu manfaatnya adalah lembabnya bisa rata. Salah satu penyebab akar busuk itu saat penyiraman kita tidak merata, teman-teman. Dalam satu pot bulat begini, misalnya di separuh ini basah, yang di separuhnya lagi nggak basah, agak kering-kering gitu. Nah, akar yang tidak basah yang sebelah sini itu nanti kan akan kisut, ya kan? Kisut. Nah, terus suatu hari kita siram, tidak banyak lagi nyiramnya, itu akan busuk, teman-teman. Itu manfaat kita siram kocor. Lalu manfaat yang selanjutnya, apabila ampas atau residu atau endapan itu kita selalu keluarkan, otomatis keluar dari bawah pot, ya kan? Keluar dari bawah pot. Dia tidak akan mengendap di dalam dan tidak akan menyebabkan akar berwarna coklat. Akarnya pasti akan putih, bersih, putih gitu. Seneng pokoknya kalau bongkar itu akarnya putih, bersih gitu. Nah, sekarang kalau sudah memahami tentang residu, terus siraman yang banyak, itu ada tips lagi dalam saya membuat lembab di media tanam aglonema saya itu mudah saya jaga. Yang pertama, saya tidak menggunakan pot yang ukurannya terlalu besar, terutama di diameter potnya dan panjangnya. Kalau panjang bisa diakalin dengan cara kita kasih pasir malang setengah pot gitu. Bisa. Dengan cara memakai pot yang tidak terlalu besar, buat saya itu sangat mudah sekali dalam menjaga lembabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memakai pot kecil, saya lebih efisiensi ke air yang saya siramkan. Karena apa? Pot yang besar pasti membutuhkan volume. Volume airnya itu lebih banyak daripada pot kecil. Yang kedua, efisien waktu. Pada saat saya menggunakan pot yang lebih kecil, itu membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada pot yang besar saat saya menyiram. Nah, terus di samping saya menggunakan pot yang tidak terlalu besar, makanya teman-teman ini yang sudah sering repeat order beli tanaman di saya, kadang menerima tanaman itu dengan pot yang diameternya hanya 10 cm, ya kan? Memang seperti itu dalam saya memperlakukan tanaman yang saya rawat.
Dan yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi yang saya lakukan di kebun. Apabila nanti ada perbedaannya, berbeda cara itu indah, ya kan? Nanti akan saya praktekkan cara penyiramannya. Di samping menggunakan pot yang kecil, teman-teman, saya juga melakukan sistem rendam. Rendam yang seperti apa? Rendam yang begini nih. Tuh. Nah, rendam seperti ini. Ini harian. Tetap seperti ini. Om, kalau musim hujan pakai tatakan enggak? Musim hujan, musim kemarau pakai tatakan, keren. Yang kita rubah adalah durasi, ya. Yang tadinya musim kemarau 2 hari sekali, kalau sudah hampir tiap hari hujan, kita bisa 3 hari sekali baru siram atau 4 hari baru siram gitu. Tapi sistem tatakannya tetap saya gunakan. Ini sangat mudah sekali teman-teman dalam menjaga lembab. Kalau sudah pakai tatakan begitu Om, apakah juga disiram rutin? Tetap disiram rutin. Setiap, kalau saya ya di musim kemarau ini itu 2 hari sekali. Kebetulan di tempat saya belum terlalu banyak hujan teman-teman. Kadang seminggu cuma sekali, 2 minggu cuma sekali, masih sangat sulit hujan buat para petani-petani yang di ladang dan sawah itu sebenarnya ditunggu-tunggu ya. Dah, kembali ke materi ya. Jadi apakah tetap perlu disiram rutin bila mana kita sudah memakai piring-piring untuk tatakan? Tetap teman-teman, tetap kita siram rutin. Nah, itu cara saya dalam mempercepat tumbuh akar yang sehat, lebat dan putih. Itu caranya. Nanti akan saya sepilkan cara penyiramannya. Kameranya akan saya balik supaya tidak salah persepsi dan salah pemahaman dalam kalimat yang saya sampaikan di awal tadi. Kocor seperti apa, rata seperti apa, pot kecil yang bagaimana gitu ya. Ini kamera akan saya balik. Nanti saya akan praktekkan. Saya turunin dulu. Tik 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 tik. Backgroundnya media tanam untuk kiriman hari ini teman-teman itu. Terus kita geser. Nah, jadi begini, nih siram kocornya. Kurang pendek ya. Siram kocornya seperti ini teman-teman. Anggap pohon ini tuh berdiri di rak pohon-pohon aglonema kesayangan kita. Nah, saya nyiramnya seperti ini. Bisa ditadai tangan gini. Nah. Sampai air yang di dalam ini tumpah-tumpah, yang di dalam tatakan ini tumpah-tumpah, berganti air yang baru. Nah, otomatis kalau kita nyiram banyak, airnya kan tumpah berganti yang baru. Fungsinya untuk apa? Ya membuang residu, dan yang kedua mengganti air yang di bawah supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk gitu. Semuanya begitu. Nah, ini pohon segini, ini masih pakai pot 10 saya tuh. Pakai pot diameter 10 cm. Sama seperti ini. Pohon nugas segede ini saya masih pakai diameter pot 10 cm. Nah, kalau kita ini tadi pakai seperti ini. Kalau kita rendam, akarnya itu sampai keluar-keluar begini teman-teman. Sehat ya tuh. Gini. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat aglonema kesayangan kita itu hidupnya sehat, akarnya nggak mudah busuk, bisa coba lakukan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Direndam,
potnya jangan terlalu besar, siramnya kocor yang banyak. Di samping juga pemupukan, ya kan. Kalau pemupukan teman-teman pasti udah rutin lah. Tuh. Om, akarnya bener putih enggak? Kita bongkar aja. Cuman kalau Krisna jangan ya, Krisna kan baru 1 bulan ini. Krisna baru 1 bulan potong saya. Kalau dibongkar kasihan kalau 1 bulan masih beradaptasi. Ini juga baru 1 bulan ini amber. Kita naikkan lagi dikit. Hukes boleh, kalau hukes sudah hampir 2 bulan lah hukes ini. Ini udah hampir 2 bulan ini teman-teman. Nah, hukes ini hampir 2 bulan. Tuh akarnya begitu. Dah kita bongkar. Nih. Oh, ini terdesak akar. Nah, ini terdesak akar nih. Ini akarnya. Kita cuci ya. Nah, ini adalah hasil potong pucuk. Selama hampir 2 bulan. Nih teman-teman bisa lihat akarnya putih bersih gitu. Yang ini tadi media yang saya gunakan adalah media Joss Premium. Kita taruh. Nah, yang ini sama-sama hampir 2 bulan. Bedanya di mana, Om? Bedanya kalau ini potnya pendek, ini potnya tinggi, sama-sama diameter 10. Makanya akar yang keluar tadi lebih panjang yang ini. Tetapi apakah ini akarnya tak cuci? Sudah keluar juga, sudah. Ini juga sama-sama potong pucuk kalau nggak salah. Waktunya juga sama, hampir 2 bulan. Tuh. Keren kan? Sama-sama Joss Premium. Pertumbuhan daunnya juga 11-12 tuh. Teman-teman, tak naikin lah. Teman-teman bisa lihat di sini pertumbuhan daunnya 11-12. Ya. Nah, ini akarnya juga keren, nggak kalah keren. Kalau misalnya teman-teman sistemnya nggak kocor, residu numpuk di sini, akhirnya menimbulkan akar pada bercak-bercak, ya. Om, yang itu kok kelihatannya lebih lebat akarnya? Ya karena pada saat pemotongan pohon, mungkin kondisi akarnya bisa berbeda kan. Nah, mungkin ini lebih banyak, atau yang itu kondisi akar yang kita bawakan di pucuknya tidak terlalu banyak. Kalau ini pasti lebih banyak karena batang lebih panjang. Oh iya, sama-sama potong pucuk teman-teman. Kita cuci nih. Nah, dengan kondisi batang yang sepanjang ini ya, yang panjangnya segini nih, segini, 1 jari hampir, dan ini hanya setengah jari, ya 11-12 sebenarnya kondisinya, ya kan. Karena ini udah kita bongkar, kita harus tanam loh, ini nanti ditanam ini. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut untuk menyiram kocor 2-3 hari sekali. Saya balik lagi. Sebentar. Akan saya balik lagi, terus akan saya naikkan biar muka saya kelihatan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Semoga setelah video ini makin banyak teman-teman yang bisa menghasilkan rawatannya itu akar yang sehat, akar yang putih, akar yang luar biasa. Saat kita melihat akar tanaman aglonema kita itu putih, sehat gitu,
ada suatu kebanggaan, ada suatu kepuasan. Wih, keren rawatanku gitu. Itu kalau saya loh ya. Itu kalau saya ada suatu titik kepuasan di mana kita bisa membuat tanaman itu akarnya putih banyak. Nah, korelasinya apa dengan pertumbuhan? Ya otomatis yang mencari makan kan akar, yang menyerap sari-sari makanan kan akar dari media loh ya. Kalau klorofil itu menyerap nutrisi-nutrisi dari kalau klorofil stomata, mohon maaf. Stomata itu menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di bawah daun, khusus aglonema itu stomatanya ada di bawah daun. Nah, yang bekerja menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam media itu adalah akar. Itu salah satu fungsi akar. Yang kedua fungsinya adalah untuk menopang pohon supaya kokoh. Jadi teman-teman bisa pastikan kalau aglonema kita akarnya lebat, akarnya banyak, pohon pasti kokoh. Tetapi kalau akarnya sedikit ya dicabut aja gampang, mudah goyah, terus pertumbuhan tidak bagus. Nah, dengan penyerapan nutrisi yang optimal dari akar yang banyak, dari jumlah akar yang cukup, jumlah dari akar yang lebat, itu akan menghasilkan makanan yang diserapkan banyak. Otomatis pertumbuhan daunnya juga akan teng. Dengan catatan media yang kita gunakan adalah media yang baik, media yang cocok di tempat kita. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa media tanam JOS 4, JOS Gemuk Sehat, JOS Premium, Super Koko itu media terbaik. Enggak. Saya enggak mau membohongi diri saya sendiri. Karena mungkin banyak juga yang beli di saya media tanam, mereka nggak cocok. Itu berarti bukan media terbaik. Tetapi mungkin lebih banyak yang repeat order ke saya itu karena cocok. Berarti itu bisa menjadi media tanam terbaik. Gitu. Apakah yang saya sampaikan ini jelas teman-teman? Semoga bisa dipahami. Saya sudah memperlambat intonasinya. Saya sudah jelas lagi dengan saya praktekkan penyiraman, terus tatakannya. Nah, kedepannya harapan saya teman-teman lebih bisa dalam menjaga kelembapan untuk menghasilkan akar-akar yang putih dan sehat, didukung dengan media tanam yang tepat dan baik. Gitu ya teman-teman ya. Apabila ini ada manfaatnya, ayo bareng-bareng kita berbagi manfaat dengan cara share. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam vlog hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila ada perbedaan cara, perbedaan langkah-langkah, teknis dan lain sebagainya, berbeda cara itu indah. Tetap semangat dalam beragloria. Saya ingatkan lagi, jangan nafsu dalam membeli tanaman aglonema. Ya, jangan beli 5 pohon, 4 pohon di grouping jadi satu pot dikirim bareng untuk memperingan ongkos kirim. Jangan beli 1-2 pot saja di pot masing-masing. Nanti kapan kalau sudah merawatnya bisa beli lagi gitu. Tetap semangat. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian di video ini, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sehat selalu.